Lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia dari hari ke hari kian mengkhawatirkan. Gambaran mencekam itulah yang kini jadi pemberitaan utama di banyak media massa. Sejumlah ahli berpendapat, penanganan virus kali ini tidaklah sama, solusi lama pun kembali mengemuka. Lockdown. Lihat saja angka kasus positifnya kembali naik, sempat capai level tertinggi pada 21 Juni di 14.536 kasus dalam sehari. Bahkan angka akumulasinya kini telah mencapai 2 juta kasus, dengan kasus aktif per 22 Juni mencapai 7,6%. Seolah berpacu dengan waktu, penanganan kasus seolah diburu-buru, karena nyawa warga yang terpapar akan jadi taruhan. Di saat lonjakan ini semakin menjadi-jadi, wacana lockdown mengemuka lagi. Indonesia kalau disebutkan lockdown secara negara rasanya tidak, ya. Tapi tentu kita bisa melakukan itu secara khusus ke daerah-daerah tertentu yang memang kita anggap berdasarkan data ya, itu sudah sangat mengkhawatirkan. Jadi benar-benar kita harus melihat datanya di mana nanti yang kita lockdown, kita akan melakukan itu. Sekarang kita berkoordinasi penuh dengan polisi dan juga tentara untuk kalau kita pun mau melockdown satu tempat tertentu atau melakukan isolasi atau karantina kepada satu tempat tertentu, kita akan lakukan. Lockdown khusus di daerah tertentu memang terlihat strategis, namun anggaran yang digunakan rupanya tak sedikit. Presiden Joko Widodo menyebut untuk melockdown DKI Jakarta saja perlu dana hingga 550 miliar rupiah per hari. Bila ditambah Jabodetabek, angkanya bisa membengkak 3 kali lipat. PPKM, mau namanya apa deh ya, lockdown atau apa gitu kan. Itu kan hanya nama. Ya, di balik itu kan ada kegiatan-kegiatan yang harus dibatasi. Prinsipnya membatasi kegiatan antar manusia. Dan itu efektif kalau yang ditulis untuk pembatasan tadi bisa diimplementasikan, bisa dimonitoring dengan baik. Supaya masyarakat yang abai itu bisa diedukasi atau diberikan penalti. Nah ini yang menurut saya kita harus mengusahakan semua aturan-aturan yang sudah ditulis itu betul-betul terimplementasi. Jadi mau lockdown berat, tak lockdown kok COVID-19 makin gawat. Urusan fulus kini jadi faktor penentu bagi pemerintah mengambil sikap atasi pandemi. Kesiapan kantong negara seolah diuji sampai batas mana akan bertahan. Padahal dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar di awal pandemi, ekonomi Indonesia sudah kelabakan. Lihat saja anggaran Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN hingga Mei 2021 mencapai 219 triliun rupiah. Defisit ini melebar bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 179,6 triliun rupiah. Anggaran belanja yang lebih tinggi untuk menangani pandemi menjadi penyebab defisit melonjak. Mau tak mau defisit APBN itu ditambal lewat utang. Struktur rasio utang Indonesia juga membuat jantung dakdikduk. Hingga April 2021, angkanya tembus 6.527,29 triliun rupiah. Rasio utang pemerintah terhadap PDB pun telah tembus 41,18%. Padahal sebelumnya rasio utang selalu dijaga di bawah 30%. Kepala Badan Pengawas Keuangan, Agung Firman Sampurna, bahkan was-was lonjakan utang karena pandemi bisa membuat pemerintah kesulitan membayar bunga, apalagi pokok utangnya. Tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga melampaui pertumbuhan PDB dan penerimaan negara, sehingga memunculkan kekhawatiran terhadap penurunan kemampuan pemerintah untuk membayar utang dan bunga utang. Utang memang seolah jadi solusi sesaat, namun bisa menyakitkan dalam jangka panjang. Generasi kita nanti akan mewarisi tumpukan utang yang harus dibayarkan. Tapi di saat ini, tak ada pilihan lain, karena likuiditas kian kering. Begitu halnya lockdown yang membutuhkan dana besar. Itu akan menjadi pilihan yang beribu kali lipat patut dipikirkan. Efektivitas menekan penularan virus justru ada pada individu warganya. Percuma saja lockdown berlaku, namun warganya masih saja abai protokol kesehatan. Meminjam istilah pakar epidemiolog Pandu Riono, jika itu terjadi, RI justru capai herd stupidity. Tim Liputan CNBC Indonesia.